Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okta Lutfia Afiana dengan NIM 87796620111. Saya akan mengerjakan tugas 4A yaitu pengembangan RPP. RPP tentang panca indera manusia, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, jenjang sekolah dasar. Untuk kelas 4 semester 1. Alokasi waktu 2-35 menit. Ada capaian pembelajaran yang memuat peserta didik mampu mengenal bagian tubuh manusia dan fungsinya, serta memahami hubungan antara struktur organ tubuh manusia, termasuk fungsi panca indera dan cara menjaga kebersihannya. Indikator pencapaian tujuan pembelajaran meliputi: 1. Menyebutkan nama alat indera manusia secara benar. Yang kedua, mengidentifikasi fungsi masing-masing alat indera manusia secara tepat. Yang ketiga, memberikan contoh penggunaan alat indera dan fungsinya di kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menunjukkan sikap aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. Yang kelima, memberikan tanggapan terhadap peserta ketika melakukan presentasi kelompok dengan yang lain secara santun. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu untuk mengidentifikasi 5 alat indera manusia beserta fungsinya secara tepat. Yang kedua, menjelaskan fungsi alat indera dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menyajikan hasil diskusi tentang panca indera manusia secara percaya diri. Yang pertama yaitu indera penglihat, yaitu mata. Mata berfungsi untuk melihat. Mata pun terdiri dari alis mata, kelopak mata, bola mata, rambut mata, dan kelenjar air mata. Adapun cara untuk menjaga kesehatan mata, yang paling penting adalah makan sayur-sayuran seperti wortel, karena wortel baik untuk mata. Dan ketika bermain HP ataupun menonton televisi dilarang untuk terlalu dekat. Karena apa? Karena tidak baik untuk mata, karena dapat merusak mata. Maka dari itu, hindari hal-hal yang mengakibatkan terjadinya kerusakan mata. Kalaupun ada suatu gejala yang dialami oleh mata, segera pakai kacamata. Seperti kalau keluar rumah agar terhindar dari sinar matahari langsung, pakai kacamata. Yang kedua, indera pendengar yaitu telinga. Telinga kita dapat mendengar suara atau bunyi di sekitar kita. Telinga terdiri dari telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Cara menjaga kesehatan telinga yaitu dengan membersihkan pakai cotton bud untuk menghindari dari adanya kotoran-kotoran yang masuk ke dalam telinga, agar pendengaran kita menjadi lebih sempurna, lebih sehat, dan juga hindari dari suara-suara yang terlalu bising yang mengakibatkan gendang telinga kita menjadi sakit. Yang ketiga, indera pembau yaitu hidung. Hidung berfungsi untuk mencium berbagai macam bau. Hidung seperti sebuah batang berongga di antara mata dan mulut. Bagian dalam rongga hidung terdapat sekat yang memisahkan rongga hidung sebelah kiri dan kanan. Bagian atas rongga hidung berupa lempeng tipis. Bagian dasar berupa langit, sedangkan bagian sisi adalah karang hidung. Pada bagian atas rongga hidung ada lender pembau yang berguna menerima bau-bauan. Cara menjaga kesehatan hidung dengan menghindari dari adanya asap-asap yang membuat bau yang tidak sedap dan masuk ke dalam tubuh kita. Hidung ketika mendapatkan asap-asap yang tidak enak, itu kotorannya akan langsung masuk ke dalam tubuh kita. Nah, maka dari itu, lebih baik ketika mau keluar rumah, apalagi perjalanan jauh, utamakan untuk memakai masker. Indera yang keempat yaitu indera pengecap lidah. Lidah berfungsi untuk mengecap rasa seperti manis, asin, asam, dan pahit. Nah, ketika kita makan sesuatu, yang pertama kali yang kita rasa untuk rasa enak ataupun tidak enak yaitu lidah. Lidah karena berfungsi untuk merasakan. Nah, maka dari itu hindari makan makanan yang terlalu kasar
di dalam mulut. Makan yang halus-halus agar lapisan-lapisan di lidah tidak mengakibatkan luka. Kulit dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama lapisan luar, epidermis, tersusun dari beberapa lapisan. Di antaranya ada yang berisi zat warna atau pigmen, dan ada pula yang berfungsi membentuk sel-sel baru ke arah luar. Kemudian lapisan dalam terdiri dari jaringan lemak, kelenjar keringat, saluran keringat, kelenjar minyak, pembuluh darah, dan penerima rasa nyeri, panas, dingin, sentuhan, dan tekanan. Cara menjaga kesehatan kulit. Nah, ini ada beberapa orang yang alergi dingin, alergi panas. Nah, itu akan langsung berakibat atau langsung timbulnya ke dalam kulit. Efeknya ke dalam kulit. Nah, maka dari itu, ketika kedinginan, kita harus pakai jaket yang tebal. Maka dari itu cara untuk menjaga kulit kita. Dalam RPP Panca Indera ini terdapat model dan metode pembelajaran. Model pembelajarannya ada cooperative learning atau diskusi kelompok. Metode pembelajaran yang pertama ada ceramah, yang kedua pengamatan, yang ketiga tanya jawab, yang keempat diskusi kelompok, yang kelima pemberian tugas, dan yang keenam presentasi. Nah, ada langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, kegiatan awal 10 menit. Guru memberikan salam dan meminta siswa untuk duduk dengan baik. Kemudian, guru memimpin berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Dan guru mengecek kehadiran siswa, apakah sudah hadir semua atau belum. Selanjutnya, guru mengecek kebersihan dari masing-masing siswa. Kebersihannya meliputi apakah dalam berpakaian sudah rapi. Nah, kemudian guru mengecek kebersihan lingkungan kelas. Di lingkungan kelas dilihat apakah sudah disapu sampai bersih ataukah masih ada sampah yang berserakan. Kemudian guru memperingatkan tentang cara duduk yang baik. Terus guru memeriksa kesiapan belajar peserta didik. Apakah peserta didik ketika mau diajak belajar sama bu guru sudah siap apa belum? Dan guru memberikan apresiasi melalui pertanyaan yang meliputi 1. Apa yang digunakan untuk melihat? Nah, udah tahu pastinya ya jawabannya mata. Yang kedua, apa yang digunakan untuk mendengar? Tentu jawabannya telinga. Dan yang ketiga, apa yang kita gunakan untuk mencium bau? Yaitu hidung. Nah, kemudian guru menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, guru menyampaikan materi tentang yang akan guru kasihkan materi kepada anak-anak tentang panca indera manusia. Dan yang terakhir, guru mengajak siswa menyanyikan lagu tentang dua mata saya. Selanjutnya kegiatan inti ada 40 menit. Fase yang pertama, penyampaian informasi. 1. Guru menunjukkan gambar panca indera manusia. Yang kedua, peserta didik mengamati gambar yang ditunjukkan. Dan yang ketiga, guru menjelaskan nama dan fungsi dari masing-masing alat indera. Selanjutnya, fase 2. Pengorganisasian kelompok. Yang pertama, guru membentuk beberapa kelompok. Yang kedua, guru membagikan LKPD kepada setiap kelompok. Dan yang ketiga, guru menjelaskan cara pengerjaan LKPD. Fase ketiga, kerjasama kelompok. Yang pertama, peserta didik mendiskusikan mengenai fungsi dan alat indera manusia. Yang kedua, peserta didik mengerjakan LKPD bersama kelompoknya. Yang ketiga, guru membimbing jalannya diskusi. Dan fase keempat, presentasi hasil kelompok. Yang pertama, perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Yang kedua, kelompok lain memberikan tanggapan. Yang ketiga, guru memberikan umpan balik terhadap hasil presentasi. Adapun kegiatan akhir 20 menit. Yang pertama, penutup pembelajaran. Siswa dan guru melakukan refleksi pembelajaran untuk memperoleh hasil belajar bermakna. Kemudian, siswa dengan bimbingan guru membuat kesimpulan. Adapun evaluasi. Yang pertama, guru membagi soal tes formatif. Yang kedua, siswa mengerjakan soal tes formatif.
Yang ketiga, guru menilai dan menganalisis hasil tes. Yang keempat, siswa dan guru membuat kesimpulan. Adapun tindak lanjut meliputi remedial bagi siswa yang nilainya kurang dari atau sama 75. Kemudian, pengayaan bagi siswa yang nilainya lebih dari 75. Dan yang terakhir, pemberian tugas rumah. Dalam RPP ini, terdapat media dan sumber belajar. Media atau alat peraga. Yang pertama ada alat indera, yang kedua gambar panca indera manusia, yang ketiga LKPD, yang keempat papan tulis, dan yang kelima spidol. Adapun sumber belajar yang meliputi 1. Buku IPA kelas 4 SD, yang kedua lingkungan sekitar peserta didik, yang ketiga modul pembelajaran IPA. Selanjutnya ada penelitian. Yang pertama prosedur tes. Meliputi tes awal apresepsi, kemudian tes dalam proses yaitu lembar kerja siswa, kemudian tes akhir meliputi tes formatif, remedial, dan pengayaan. Adapun jenis tesnya meliputi tes lisan dan tes tertulis. Tes lisan meliputi persepsi dan tanya jawab dalam KPM. Kemudian tes tertulis meliputi tes formatif, remedial, dan pengayaan. Adapun alat tes yang meliputi soal-soal tes yang sudah terlampir, kunci jawaban yang sudah terlampir, dan kriteria penilaian sudah terlampir. Adapun bentuk tes yang meliputi isian dan uraian jawaban singkat. Nah, di dalam RPP ini memuat lembar kerja siswa yang meliputi mata pelajarannya tentu ilmu pengetahuan alam. Untuk kelasnya kelas 4 semester 1, materi pokoknya alat indera. Nah, soal-soalnya meliputi mengamati gambar alat manusia. Kemudian menuliskan nama alat indera beserta fungsinya. Nah, yang tadi ada 5. Yang pertama, alat indera penglihat yaitu mata. Yang kedua, alat indera pendengar yaitu telinga. Alat indera yang ketiga, pembau yaitu hidung. Alat indera keempat, pengecap yaitu lidah. Dan alat indera kelima yaitu peraba kulit. Di dalam RPP ini memuat tes formatif. Adapun 6 soalnya. Nah, apa aja sih? Ya, yang pertama, alat indera kita ada berapa? Dan kemudian menyebutkan apa aja. Nah, jawabannya tentu alat indera kita ada 5. Nah, yang tadi alat indera untuk melihat, alat indera untuk mendengar, alat indera untuk mencium, alat indera untuk perasa, dan alat indera peraba. Nah, yang kedua, indera penglihat adalah dan fungsinya untuk. Nah, jawabannya alat indera penglihat yaitu mata dan berfungsi untuk melihat. Yang ketiga, yang berfungsi sebagai alat indera pendengar adalah, nah tentunya telinga. Soal keempat, rasa manis, asam, pahit dapat kita kecap dengan alat indera. Nah, tentu jawabannya lidah. Kemudian, bau yang menyengat dapat kita terima melalui indera. Nah, jawabannya indera pembau yaitu hidung. Dan yang terakhir, permukaan benda yang kasar atau suhu yang dingin dapat kita rasakan dengan indera peraba yaitu kulit. Nah, itu tadi. Adapun soal-soal tes formatif, kemudian kunci jawaban yang memuat dalam RPP Panca Indera ini. Kemudian dari soal-soal tadi meliputi kriteria penilaian. Nah, bisa diisi kriteria penilaian yang meliputi tes formatif. Dari jumlah jawabannya benar, kemudian dikali 100 dan dibagi untuk jumlah soalnya. Nah, adapun dalam RPP ini memuat refleksi guru. Nah, yang pertama, ada apakah semua siswa terlihat dalam kegiatan? Nah, bagaimana mereka terlibat dalam kegiatan tersebut? Nah, kemudian, apakah materi yang disajikan sudah relevan? Dan yang terakhir, apakah metode yang digunakan sudah tepat? Dalam RPP ini terdapat angket umpan balik, yaitu bubuhkanlah tanda centang pada salah satu gambar yang dapat mewakili perasaan kamu setelah mempelajari materi ini. Nah, dalam pengisian umpan balik ini, pembelajaran untuk peserta didik, guru dapat membantu untuk membacakannya. Adapun gambar gini, senyum sambil tangannya jempol. Kemudian
ada gambar tersenyum aja. Terus ada gambar sedikit termenung gini. Terus ada gambar menangis, dan terakhir gambar pusing. Nah, dari itu kita bisa mengetahui bagaimana pemahaman peserta didik setelah kita berikan materi-materi tadi. Yang kedua, apa yang sudah kamu pelajari? Nah, guru bertanya kepada siswanya, kamu sudah mempelajari apa aja? Apa yang sudah kamu pahami? Nah, kemudian yang ketiga, hal apa yang kamu pelajari? Nah, seperti tadi, setelah diberikan penjelasan tentang panca indera, apakah kamu sudah memahami pelajarannya? Terus, bagian apa yang belum kamu pahami? Nah, Bu Guru bertanya kepada peserta didik, bagian apa yang belum kamu pahami? Yang kelima, ada apa upaya kamu dari materi yang belum kamu kuasai? Dan yang terakhir, sebutkan hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kamu lakukan dan berikan alasannya. Nah, itu tadi tentang isi-isi RPP Panca Indera Manusia. Sekian dari saya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.